Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk pada video-video saya sebelumnya. Oke, kita langsung saja bahas dan kita jawab. Pertanyaan yang pertama itu dimulai dari Bang Rizky Akbar. Bahwasanya dia bertanya, "Bang, mau nanya nanti pas datang untuk tes itu pakainya gimana standarnya, Bang?" Oke teman-teman, kalau misalkan kalian itu prosesnya adalah proses psikotes ataupun proses pertama tes di Indomaret, maka yang harus kita persiapkan ataupun penampilan standarnya itu kita itu menggunakan baju putih, celana hitam, dan sepatu hitam. Dan selain itu juga kalian itu harus merapihkan ataupun membenahi badan kita, entah itu dari mulai gaya rambut kita, entah itu dimulai dari kebersihan muka kita, tidak ada jenggot, tidak ada kumis, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau misalkan nanti tesnya ataupun sudah beres dan nanti lanjut ke interview, lalu lanjut ke training, nanti biasanya sepengalaman saya, pakaian yang harus kita persiapkan itu dibriefingkan dulu ataupun dipersiapkan dulu, diberitahu oleh HRD nanti. Biasanya kalau misalkan kita itu sudah lolos ataupun sudah diterima nih lewat interview ya, maksudnya diterima untuk lolos training, maka kita itu harus mempersiapkan ataupun harus punya baju yang nanti itu kita harus bawa ke DC. Buat apa ya? Buat training di sana. Dikarenakan ketika kita psikotes dengan kita training itu bajunya itu berbeda teman-teman. Kalau misalkan ketika psikotes itu kita menggunakan baju seperti biasanya, ya kayak pencari kerja biasa aja gitu, kayak hitam putih lalu sepatunya hitam gitu. Kalau misalkan udah di DC ataupun kalau misalkan kita itu sudah training, maka beda lagi ceritanya. Kita itu akan menggunakan baju yang putih akan tetapi pendek, lalu kita itu akan menggunakan celana bukan hitam, akan tetapi kita itu menggunakan celananya celana warna biru dongker ataupun biru tua, dan itu harus lepis ya teman-teman. Dan itu adalah tahapan ataupun proses-proses yang akan kita lalui nanti. Kita lanjut ke pembahasan ataupun ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu Ardianto Balimu. Dia bertanya bahwasanya, "Bang, berkas-berkas yang harus disiapkan apa, Bang? 1 SKCK, 2, 3. Nah, ini saya suruh ngejawab ya. Oke, yang pertama itu adalah tentunya data diri kita teman-teman, seperti ijazah, seperti kartu KK, seperti KTP. Selain itu juga kita itu harus memiliki transkrip nilai kita, nilai terakhir ya, SKUN kayak gitu. Nah, selain itu juga kita itu harus memiliki surat kuning. Surat kuning itu adalah surat tanda kita itu mencari kerja ya, yang dari Disnaker itu, SKCK, NPWP. Nah, kalau misalkan di Indomaret ataupun Alfamaret ini, setahu saya dan sepemahaman saya, biasanya kita itu ditanyakan ataupun diminta untuk membuat surat keterangan belum menikah. Nah, ini adalah suatu syarat ataupun suatu hal yang harus kita penuhi ketika kita ingin bekerja di Indomaret. Jadi itu teman-teman. Intinya kalau misalkan kita mau kerja di Indomaret, ya persiapkan aja kayak surat lamaran kerja, CV ya. Tadi sebelum saya sebut ya, kayak SKCK, SKUN, ijazah yang kayak gitu, itu harus kita persiapkan sedemikian rupa dan sesiap mungkin. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita itu sudah berada di DC ataupun sudah mengikuti tahap training, kita itu tidak repot dan tidak bingung mempersiapkan ataupun mencari persyaratan-persyaratan yang belum lengkap. Dikarenakan seperti ini, kita itu biasanya kalau misalkan data diri kita ataupun persyaratan-persyaratan itu belum lengkap semua, kita diberikan waktu selama 10 hari selama kita training. Nah, nanti kalau misalkan kita trainingnya sudah beres, diusahakan sekuat mungkin kita itu harus sudah melengkapi syarat-syarat itu semua. Bahkan ini pengalaman saya, ketika itu saya belum memiliki surat keterangan belum menikah, dikarenakan saya ya belum menikah dan tidak perlu itu. Akan tetapi ketika bekerja di Indomaret, ternyata itu ditanyakan, dan posisinya saya itu sudah training di DC. Nah, maka dari itu saya repot-repot, saya nelpon yang ada di rumah, saya minta tolong untuk dibuatkan surat keterangan belum menikah. Nah, itu tuh baru dari rumah udah beres, baru dikirimkan ke ini lewat lewat pos kayak gitu, dan itu lumayan ribet juga. Nah, buat kalian persiapkan aja selengkap mungkin surat keterangan belum menikah, lalu kayak surat SKCK dan yang lain sebagainya seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu dari Kalukman Hakim. Kalau mempunyai bekas tindik gimana, bisa keterima nggak? Untuk bekas tindik ya Bang, sepertinya kemungkinan besar kita itu tidak akan diterima Bang. Jadi Indomaret itu
tidak boleh mempunyai bekas tindik, lalu kayak anting ini, lalu tato ya. Tatonya itu yang jelas banget ataupun tato yang kayak nampak banget kelihatan kayak di sini mungkin, apalagi kayak di area muka, lalu di area tangan, dan itu kita akan dicek nanti itu. Jadi kemungkinan besar menurut pendapat saya pribadi kalau tindik itu tidak akan diterima, apalagi tindiknya yang gede ataupun bolongnya itu jelas kelihatannya. Nah, seperti itu yang ya Bang Lukman ya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan Abang ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Bang Alpen. Mas berkacamata minus apa boleh bekerja di Indomaret? Boleh Kak. Kalau misalkan kacamata minus itu kan bukan apa namanya, bukan suatu ini ya, bukan suatu rusak lah. Artinya bukan kayak kita itu kayak merusak ini jadi bolong ataupun kayak intinya kayak menghiasi dengan kurang sopan lah. Kalau minus mah kan itu menggunakan kacamata ya, artinya menggunakan kacamata itu, dan itu pun bawaan ataupun apa namanya dari diri kita sendiri gitu, bukan diada-ada, dan itu diperbolehkan. Bahkan kalau misalkan kita nggak minus nih, apa namanya mata kita itu nggak minus, kalau misalkan kita kerjanya mau menggunakan kacamata itu pun boleh juga. Ada juga teman saya yang kerja kalau ngasirin itu ya pakai kacamata dikarenakan nyamannya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan Abang ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu Ardian Tobalimu. Bang, celana itu celana warna apa? Ini dia bertanya pada ini ya, pada video yang jangan lakukan ini buat kalian yang mau OJT. Jadi buat teman-teman yang mau kerja di Indomaret ataupun yang mau apa namanya mau tes training ataupun yang mau interview dan yang lain sebagainya, perlu diperhatikan bahwasanya kita kerja di Indomaret itu berbeda dengan yang lain. Maksudnya gini loh teman-teman, saya itu dulu kan saya itu pernah menganalisa ataupun pernah melihat-lihat lah. Saya sebelum kerja ke Indomaret, saya itu orangnya ini apa namanya suka membanding-bandingkan. Dulu sebelum saya tes dan sebelum saya keterima di Indomaret, saya itu suka belanja kedua tempat, yaitu Alfamart dan Indomaret. Sebenarnya bukan ingin banget belanja ataupun bukan ingin banget apa namanya beli barang, akan tetapi saya itu hanya sekedar suka memperhatikan kasirnya ataupun orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau misalkan ada orangnya yang lagi bersih-bersih, ada orangnya yang lagi apa namanya bekerja, saya tuh suka ngeliatin, oh kalau Alfamart menggunakan celana hitam, kalau Alfamart suka menggunakan baju merah kayak gitu, kalau Indomah gini. Dan dulu saya itu sempat kepikiran pengen kerja di Alfa, dikarenakan saya itu membanding-bandingkan baju yang mereka pakai. Menurut saya pribadi di Indomaret itu ya kurang enak gitu kelihatannya, dikarenakan saya kurang suka menggunakan celana biru dongker. Ya biasalah celana-celana yang digunakan itu ya. Nah kalau misalkan di Alfa itu kan hitam sama merah, nah kayak pas banget gitu. Dan itu saya tuh dulu tuh suka banget. Nah buat teman-teman yang mau tahu celananya, yaitu adalah celana jeans, wajib jeans ya, kayak lepis kayak gitu, wajib harus seperti itu, dan berwarna biru dongker ataupun biru tua. Diusahakan kalau misalkan kalian yang belum tes ataupun yang baru masuk, nanti celananya beli baru aja, jangan sampai nanti tuh birunya itu udah kayak ada putih-putihnya gitu, dan biasanya itu tuh suka ditanyain dan suka dipermasalahkan nanti di training center. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan Abang ya Bang. Intinya apa namanya celananya itu celana warna biru dongker, biru tua, dan harus lepis, seperti itu Bang Ardian. Yang selanjutnya yaitu Bang panggil aja bro. Bang, gimana cara supaya kita bisa dipindahkan ke toko lain dikarenakan tidak betah di toko sebelumnya? Oke, untuk untuk pertanyaan ini Bang, sebenarnya sudah saya bahas di video khusus ya. Jadi untuk abangnya, kalau misalkan abang mau pindah ataupun mau mutasi ke toko yang lain, itu sebenarnya syaratnya itu harus minimal kerja 6 bulan. Akan tetapi kalau misalkan abangnya memiliki ataupun punya suatu masalah tertentu, sebaiknya abang koordinasikan ataupun abang konfirmasi terlebih dahulu kepada atasan abang dan kepada AS-nya supaya bisa dipertimbangkan untuk dipindahkan. Nah jangan sampai kita itu pengen pindah tapi alasannya tidak betah dikarenakan orang-orangnya yang galak, dikarenakan orang-orangnya yang toksik dan yang lain sebagainya lah, hal-hal yang enggak profesional di dalam pekerjaan. Jadi kita itu harus memiliki harus memiliki pendapat ataupun
asumsi yang membuat AS kita ataupun atasan kita itu semuanya itu memperbolehkan kita untuk pindah, dan itu sebenarnya bisa. Akan tetapi nanti agak repot juga, biasanya kita itu pinjernya ataupun absennya itu penyimpangan. Jadi kita itu bisa ataupun pinjernya itu nanti di toko lain, akan tetapi harus menggunakan pinjer pimpinan SIP yang lain. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa menjawab ataupun membantu pertanyaan abang ini ya bang ya. Yang selanjutnya yaitu dari Kyle Kevin. Kak, kerja di Indomaret apa sering lembur? Lembur kak? Kalau kerja di Indomaret itu nggak ada lemburnya ya kak, kecuali tanggal merah ataupun SPL. Nah, kalau misalkan kita kerja di Indomaret itu, kita itu lemburnya itu 8 jam ataupun 7 jam, dan itu pun dalam 1 bulan itu nggak banyak, paling ya banyaknya 3 ataupun 2 kayak gitu. Dan kalau misalkan menurut saya pribadi, lemburan ataupun tanggal merah yang paling banyak di Indomaret yaitu ketika hari raya. Nah, hari raya pun kita tetap masuk ya teman-teman. Hari raya pun kita tetap tetap buka toko dan kita tetap kerja. Nah, seperti itu. Jadi berbeda halnya dengan dengan pabrik-pabrik ataupun perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau misalkan ada barang ataupun ada pekerjaan yang banyak, mungkin bisa jadi lemburan. Kalau di Indomaret enggak. Kalau misalkan enggak tanggal merah ya udah enggak. Walaupun kita itu bekerja sampai malam ataupun bekerja sampai larut malam gitu, dan itu tuh tetap nggak jadi lemburan, tetap kita itu digaji ataupun dihitung dalam 1 hari kerja ataupun 8 jam. Seperti itu ya, semoga membantu dan menjawab pertanyaan kakak. Lalu yang selanjutnya yaitu Jani Ridwan. Bang, pernah nginep di toko Indomaret? Pernah bang, ketika saya dulu jauh posisinya. Sebelum ngekos di sini nih, saya ini kan posisinya ngekos. Dulu itu saya pulang pergi pakai motor. Akan tetapi ada suatu kendala ataupun ada suatu dimana saya itu malas banget untuk pulang. Ketika nggak ada ongkos, nggak ada bensin, nggak ada uang buat makan lah intinya. Ya udah saya itu diem aja di toko gitu. Lalu gimana bang tidurnya? Kalau misalkan di toko ya tidur aja gitu, kayak di atas kayak di atas kardus, kayak di atas popok biasanya kalau saya. Jadi kita ambil popok, nah lalu kita jadikan bantal. Ya udah tidur aja gitu, dan nanti pagi ada yang ngebangunin kalau misalkan kita belum bangun dari jam 7 kayak gitu teman-teman. Sebenarnya boleh nggak boleh sih, kalau misalkan atasan kita memperbolehkan ya silahkan, yang terpenting kita nggak neko-neko aja gitu. Dan yang selanjutnya itu dari Bang ADS Lirik. Bang, gue 5 bulan di Indomaret, kalau keluar belum habis kontrak didenda gak katanya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita belum habis kontrak ataupun kalau misalkan kontrak kita itu belum habis, sesuai SOP-nya ataupun sesuai peraturan yang tertata, yang tercantum pada peraturan perusahaan, kita itu gini sistemnya. Misalkan kontrak kita itu 1 tahun, maka ada 12 bulan tuh. Nah, kalau misalkan dalam waktu 5 bulan, misalkan kalau misalkan KADS Lirik ini baru 5 bulan, maka artinya itu kan ada 7 bulan lagi yang kita belum selesaikan kerjanya ya. Maka 7 bulan tersebut ataupun sisa kontrak tersebut dikali gaji. Nah, jadi kita itu mengganti uang sebesar itu kepada perusahaan sesuai SOP-nya ataupun sesuai keterangan yang tercantum. Akan tetapi bagaimana repotnya kan kalau seperti itu. Akan tetapi ini pengalaman yang saya ketahui, bahwasanya di toko saya itu ada orang yang baru 3 bulan, bahkan ada yang 1 bulan, dikarenakan mereka itu baik-baik keluarnya. Mereka itu baik-baik bilang ke AS-nya bahwasanya dia itu ingin kerja di luar sana lah, nggak ingin di Indomaret lagi, nggak betah ataupun nggak cocok mungkin. Nah, maka dia itu keluar dengan diperbolehkan begitu aja, nggak harus membayar denda ataupun nggak harus bayar ke PT Indomarko Prismatama. Nah, maka dari itu kalau misalkan abang baru 5 bulan mau kerja, maksudnya mau keluar, maka konfirmasi dulu ataupun ngobrol-ngobrol dulu dengan atasan, lalu ngobrol ke AS-nya seperti itu. Dan nanti perihal-perihal yang harus dipersiapkan ataupun persetujuannya nanti ditentukan oleh AS-nya ataupun oleh supervisornya. Seperti itu Kak ADS ya. Lalu yang terakhir ini ada Babang Gustod. Bang, Mercedes itu apa ya? Apa sama kayak Pramu? Oh, tentu beda ya Kak ya. Jadi Mercedes itu atau Mercedes ya, itu tuh
bukan bukan masuk ke store crew ataupun kru yang ada di toko. Merchandise itu ya mungkin itu tuh adalah atasan-atasan kita yang mana mereka itu kerjanya itu berbeda dengan kita. Kenapa saya sebutkan beda? Dikarenakan merchandise itu kayak untuk ini ya, kayak planning ataupun kayak untuk mempersiapkan stok barang yang ada di toko, ataupun untuk negosiasi harga ataupun negosiasi barang-barang yang semestinya masuk ke area toko gitu. Dan memang sebenarnya saya kurang paham ataupun kurang banyak paham tentang hal ini, akan tetapi kalau misalkan saya baca-baca di sebuah artikel bahwasanya itu tuh adalah sebuah bertanggung jawab intinya atas stok yang ada di toko, dan itu biasanya adanya di atasan kita lah, bukan di tim toko. Kalau misalkan di tim toko itu hanya ada 5 ya, ataupun hanya ada 4 kru. Yang pertama adalah chief ataupun kepala toko, yang kedua adalah SSL ataupun asisten kepala toko, yang ketiga adalah MD ataupun senior junior leader, dan yang terakhir ataupun yang keempat yaitu store crew ataupun disebut dengan pramuniaga. Nah, yaitu kita ataupun saya lah, yang mungkin banyak di luar sana yang sudah menjadi kepala toko, yang sudah menjadi SSL dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman, dan mungkin video ini akan saya akhiri pada pertanyaan terakhir dari Babang Gustod, yaitu tentang merchandiser. Yang lainnya kalau misalkan kalian mau bertanya ataupun mau sharing santai tentang pekerjaan di Indomaret ataupun pekerjaan apapun ataupun info locker dan yang lain sebagainya, silahkan untuk like, komen, dan subscribe, dan kalian komen ataupun kalian itu minta untuk dibuatkan video apa selanjutnya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada waktu saya bahas kembali dan akan saya jawab seperti halnya pada video-video kali ini. Kalau misalkan kalian bertanya ataupun kalian aktif di kolom komentar, saya akan buatkan videonya seperti ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah support channel ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, share juga ke teman saudara kita terdekat supaya mereka itu mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan juga. Akhirnya saya Duron Hafiz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.